Ini malam adalah malam yang ketiga kita membahas tentang hukum alam semesta. Hukum alam semesta ini penting teman-teman ya untuk memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa di alam semesta yang kita tempati saat ini ada hukum yang berjalan, ada hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Eh, di mana hukum ini akan terus ada sampai kehidupan ini berjalan, teman-teman. Ya, dia akan menjamin siapapun yang ada di dalam kehidupan ini dia harus hidup selaras dengannya. Dia harus hidup sesuai dengan hukum alam semesta. Dia harus bisa tunduk patuh dengan hukum alam semesta. Karena kebahagiaan dan kesuksesan itu ketika manusia ikut dengan aturan di mana dia tempat tinggal. Seperti itu Bang Deddy. Ya. Siap, siap. Ya, boleh boleh gimana cerita-cerita hari ini? Kondisinya seperti apa? Yang bisa ada pengalaman Ya, dari kita kan sudah bahas dua dua poin. Kita sudah bahas tentang hukum eh, keterhubungan. Yang kedua kita bahas semalam itu tentang hukum hukum paradoks. paradoks. Iya. Ya, Malam hari ini betul. kita akan bahas hukum yang ketiga yang namanya hukum eh, tebar tuai. Seperti itu. Ya, siap. Dari materi kemarin ada hal yang butuh didiskusikan. Apa-apa sambil kita tunggu yang lain kita kembangkan ya, bisa dikembangkan seperti apa. Ya, semenjak setelah kita berdiskusi beberapa hari ini, Ya, ya sangat luar biasa karena membantu eh, meningkatkan kesadaran untuk lebih menerima kehidupan dan juga tidak terlalu bagaimana menilai kehidupan-kehidupan di luar dari diri kita. Begitu, betul, Coach. betul. Jadi kita lebih dengan materi ini sesungguhnya kita diajak untuk lebih fokus dengan diri kita. Apa seperti itu? Ya, betul. Ya, Ya, betul. Istilahnya kita menikmati diri kita tanpa harus menghakimi atau menilai orang lain. Kita ya lebih betul. mawas diri, lebih masuk ke dalam, lebih mengenali diri supaya lebih menerima segala sesuatu yang telah ada gitu. Betul itu dan sekira itu sangat berat jadi kalau misalnya kita nggak punya ilmunya ya. Karena sesuatu Ya, betul. kejadian, ada banyak kejadian di sekitar kita, di luar diri kita, itu mempengaruhi kondisi mental diri kita. Dengan Betul. dengan ilmu ini, dengan pemahaman ini, sesungguhnya eh, manusia bisa eh, lebih dimudahkan lah untuk melepas dari segala beban-beban yang ada di sekitarnya untuk bisa jauh lebih baik, lebih mandiri, jauh bisa Ya, lebih bahagia. Seperti itu. ya. Ya. Ya, terutama kayak hukum paradoks itu kan saya kan sebagai dagang, istilahnya yang kemarin itu tidak ada Oke, pemahaman selamat tentang bergabung, ini. Beto. Ya, ya. Apa Tidak mau ada lanjut? pemahaman tentang ini kan namanya juga jual beli kan kadang ada kadang juga tidak ada, jadi istilahnya kita lebih lebih menerima lah atas apa yang hadir pada saat itu, baik itu ada pembeli atau maupun tidak ada pembeli, Ya, seperti itu, Coach. ya. Karena kan manusia sesuai pembahasan hukum paradoks, rata-rata manusia itu adalah menginginkan segala sesuatu yang memberi manfaat bagi dirinya dan manusia Betul. menolak atau tidak menyukai hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan eh, keuntungan dan kepentingan dirinya. Sementara di satu sisi, hukum ini di semesta ini tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sebuah kebahagiaan apa sebuah kondisi yang kita inginkan itu permanen seperti itu adanya tanpa diiringi ada sesuatu yang boleh jadi tidak kita inginkan. Jadi kita nggak bisa merubah sesuatu fenomena kejadian di luar diri kita. Kita nggak pernah bisa untuk merubah itu.
Seperti contohnya kita betul nggak betul. pernah bisa merubah air hujan untuk jatuh dari langit. Nggak bisa. Jadi ketika kita ingin keluar, tiba-tiba hujan, nah, orang rata-rata membenci hujan di saat dia ingin keluar dan lagi hujan. Nah, itu sesuatu yang dia tidak inginkan. Sementara itu terjadi dan sesuatu itu pasti terjadi yang namanya hujan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita lah Ba- yang harus bersikap, kita yang harus bersikap ke dalam bagaimana menerima itu. Ya apa solusinya ya? Tentunya solusinya adalah bagaimana caranya kita hujan, tapi keinginan kita tetap tercapai. Nah inilah salah satu yang manusia butuhkan sebenarnya. Seperti bagaimana dia bisa menerima kejadian itu dan dia bisa menggunakan hukum paradoks ini untuk minimal untuk kebahagiaan dirinya. Begitu Bang Deddy. Ya, siap, siap. Luar biasa. Semenjak baru apa dua hukum alam semesta yang saya pahami, banyak perubahan yang saya rasakan 2 hari ini. Ya, Terutama dari aktivitas hari-hari lebih banyak menerima, coach. ya, ya. Kalau dari Mbak Asa boleh Mbak Asa ada hal-hal yang ingin diceritakan boleh. Selamat bergabung juga Pak Suwanda. Selamat Pak gabung di room ini. Room ini adalah wadah untuk kita saling memotivasi, saling support, mendukung ya. Kita bisa selalu tetap eksis di kehidupan kita. Ya. Boleh Mbak Asa sapa-sapa dulu sapa-sapa. Gimana kabarnya? Bagaimana kabar Tak? Selamat datang Wilhelmus. Wow, selamat bergabung Pak. Pak Dahlan, selamat bergabung. Silakan yang sudah gabung di tap-tap layar, ya silakan di share linknya dan silakan di follow akunnya biar bisa mendapatkan informasi ketika kita lagi live. Boleh silakan. Jadi Bang Deddy. Jadi sebenarnya kira-kira kalau misalnya yang kita bahas adalah hukum paradoks itu, di mana hukum paradoks adalah sesuatu yang berkaitan dengan erat dengan kehidupan kita. Bisakah kira-kira dalam pandangannya Mas Dedi itu manusia menerapkan hukum paradoks tanpa mendapatkan kekuatan atau pemahaman yang dari dalam di pembahasan yang pertama yang keterhubungan. Mampukah manusia dia bisa menilai dengan jernih ketika dia belum mengenal yang hukum keterhubungan? Seperti apa kira-kira pendapatnya Bang Deddy? Nah, Seperti apa pandangannya? Kalau misalnya eh, orang-orang yang ingin menerapkan hukum paradoks, tapi kemudian belum memahami hukum keterhubungan, mampukah dia menilai sesuatu itu eh, dengan baik, dengan jernih, atau seperti apa? kalau saya kayaknya sulit karena untuk menerima hukum paradoks ini sebenarnya kan harus ada kesadaran diri. Maksudnya kita betul-betul masuk dulu ke dalam, coach. Ya, Dalam pengalaman saya, karena untuk menilai di luar dari diri kita itu kan dan juga diri kita ini ada sebuah ego ya, yang harus kita taklukkan dengan memahami hukum-hukum semesta. Jadi memang harus kita masuk dulu ke dalam ya, betul untuk sekali. bisa lebih menerima. Ya, karena ketika manusia tidak memahami unsur yang pertama itu yang keterhubungan dengan sang sumber sejati yang di dalam dirinya, biasanya manusia agak 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 berat untuk dia bisa memahami bahwa segala kejadian itu adalah memiliki hikmah dan memiliki pelajaran. Jadi berat untuk manusia bisa memahami itu sebab dia masih menilai segala kejadian di luar dirinya menggunakan akal pikirnya. Nah, sementara kalau Betul, masih betul. menggunakan akal pikirnya itu eh, manusia akan bermain di dunia ranah saja. Kalau dia tidak kalau tidak dia berpikir tentang salah, pasti dia berpikir tentang benar. Akhirnya dia
habis untuk masuk di dunia benar dan salah. Dan itu sungguh sungguh membuat manusia repot ya sebenarnya. Hai, jaringan. Ya. Hmm. Jadi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di room kita. Jadi room ini adalah wadah untuk tempat kita berdiskusi, membahas berbagai hal kehidupan. Ya, dari sini kita akan bisa eh, memanfaatkan ilmu yang kita dapat untuk bisa Dak, sama-sama jaringan. Atau kenapa? untuk kita bisa hidup Jaringan. lebih baik lagi. Jadi teman-teman, saya ingin menginformasikan kembali bahwa ya alam semesta ini sesungguhnya ada hukum yang berjalan, ada hukum yang telah ada dan berlaku dalam kehidupan manusia. Orang kenal dengan biasanya dengan hukum alam semesta. Kadang pun kita mengatakan dia sebagai sunnatullah, bahkan kita pun kadang menganggap itu sebagai sebuah kebiasaan alam semesta. Jadi kebiasaan alam semesta, hukum alam semesta, sunnatullah ini adalah sebuah kepastian hidup yang harus dipahami oleh seluruh manusia. Bagaimana sifatnya? Jadi sifatnya adalah karena ini adalah hukum semesta, berarti dia diciptakan oleh sang pemilik semesta. Sang pemilik semesta yang kita kenal adalah Allah, adalah Tuhan itu sendiri, atau pemilik jagat raya ini. Jadi pemilik jagat raya ini yang kita kenal dengan Tuhan, dengan Allah, dia menciptakan sebuah sistem agar sistem ini berjalan rapi dan sistematis dalam kehidupan, agar tercipta kehidupannya lebih baik, agar tercipta proses-proses yang membuat manusia itu tumbuh kesadarannya. Diciptakanlah aturan-aturan ini supaya tidak terjadi sebuah kerusakan yang berkepanjangan, tapi di dalamnya ada sebuah kebenaran, ada sebuah kesalahan yang terjadi bisa diperbaiki oleh alam semesta. Jadi teman-teman, sifatnya ini adalah berlaku sejak alam semesta ini ada hingga alam semesta ini berakhir. Jadi dia akan tetap ada dan dia akan selamanya ada sampai kehidupan ini berakhir. Dan Hah? hukum alam Minta ulang. semesta ini dan hukum alam Bisa semesta kayaknya. ini adalah hukum semesta yang dia akan berjalan selamanya dan dia berlaku kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Tidak kenal dia bahwa dia anak kecil, dia anak remaja, dia orang dewasa, bahkan dia lintas keyakinan agama sekali. Orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, dan agama-agama keyakinan yang lain tidak akan mempengaruhi hukum alam semesta ini berlaku di kehidupan manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat hukum ini kemudian kembang pilih. Tidak ada sebuah cara yang membuat tidak ada sebuah cara yang membuat manusia atau siapa saja yang ada di alam semesta ini seolah-olah anak emaskan oleh alam semesta. Tidak ada seperti itu, teman-teman. Siapapun dia, mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, dia berasal dari sebuah negara manapun. Ketika dia menyalahi hukum alam semesta, dia akan mendapatkan resikonya. Dan ketika dia menyelaraskan dirinya dengan alam semesta pun, dia akan selamat. Ya. Kita boleh kasih contoh misalnya, ya. Siapapun manusia ya yang jatuh dari sebuah lantai 3, sebuah tempat atau lantai lebih tinggi daripada lantai 3, dia ada potensi untuk patah, ada potensi dia untuk meninggal. Walaupun Anda orang yang punya pengetahuan tinggi, walaupun Anda punya harta yang banyak, walaupun Anda orang yang baik, ketika Anda jatuh dari ketinggian, maka ada potensi luka, ada potensi patah, dan ada potensi meninggal. Itu tidak berlaku teman-teman kepada apapun kita, siapapun kita, ras, suku, agama. Dia akan berlaku seperti apa adanya. Jadi manusia lah yang harus memahami ini untuk menyelaraskan dirinya. Ya. Itulah hukum alam semesta yang sudah berapa hari ini kita akan bahas, yang sudah berjalan. Jadi kita yang harus sadar dan harus ikut di dalamnya. Seperti itu. Kita sapa-sapa dulu. Telah ada di room kita. Selamat datang, Bang Awal. Ya, Selamat. Awal. Sapa-sapa dulu, Bang Deddy. Ya. Ya,
Selamat datang, selamat bergabung Hasma Imogen. Ah, selamat datang Bro. Mantap, gaskan. Silakan di tap-tap ya, tap-tap layarnya, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Dan yang belum follow silakan di-follow biar teman-teman dapat notifikasi ketika kita lagi live. Silakan diajak bergabung Haji Alim Maros. Ntar saya ajak dia gabung, Haji Alim. Rafli juga gabung. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Ya, silakan yang sudah bergabung boleh bertanya, boleh kasih pandangannya. Selamat bergabung, Rafli. Ya, bagaimana kabar tak, Rafli? Sehat-sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat-sehat. Alhamdulillah. Bagaimana ininya, kesibukannya? Lagi apa ke ini? Kesibukan tak? Garap ini Ustaz. Mulai garap 17-an ini Ustaz, sama menjual-menjual di pasar Ustaz. Masya Allah. Luar Luar biasa itu ya. Itu salah satu penerapan hukum alam semesta itu berdagang. Ya, bagus. Lanjutkan, Ki. Lanjutkan. Semangat. Ada kendala di pasar seperti apa? Di Alhamdulillah aktivitasnya? Ustaz, aman-aman Ustaz. Oh, aman, aman. Siap. Selamat bergabung Haji Halim. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, mudah-mudahan sehat semua, berkah semua, dimudahkan semua urusan kita, segala cita-cita dan harapan kita juga bisa dimudahkan, ada jalan keluar untuk kita keluar daripada persoalan hidup yang kita hadapi saat ini. Jadi teman-teman, syarat teman-teman untuk bisa keluar daripada persoalan hidup adalah memahami dulu bahwa kita bermasalahnya di mana, siapa yang bermasalah. Dan saya sangat menyarankan kita semua, siapapun yang bergabung di room ini, hentikan saat ini Anda menyalahkan di luar diri Anda sendiri. Jangan lagi pernah Anda menyalahkan siapapun di luar diri Anda. Karena selama itu Anda lakukan, kekecewaan pasti akan meliputi kita. Belajarlah bahwa hari ini, apa kondisi yang saya rasakan hari ini adalah sebuah perjalanan yang saya harus terima, yang kemudian kita mengambil sikap untuk membenahi itu, dan kita merancang hal-hal yang bisa membuat kita jauh lebih baik ke depan. Seperti itu Bang Deddy. Silakan diarahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita bahas tentang, jadi teman-teman malam ini kita akan bahas pembahasan yang ketiga ya. Yang baru bergabung pada malam hari ini, silakan nanti boleh kalau ingin mendalami ada di channel YouTube kami. Ya, pergi untuk kembali, silahkan nonton di situ. Kita sudah punya 2 video, silahkan dinonton. Yang pertama tentang keterhubungan, yang kedua tentang paradoks. Malam hari ini kita mau kembangkan satu hukum lagi dan saya kira itu sangat penting. Ya, sangat penting. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Haji Alim Maros, silahkan masuk. Ya, silahkan masuk ke komal kita di atas. Baik teman-teman, seperti saya jelaskan tadi bahwa kita harus bahas yang kedua. Jadi pembahasan yang kedua ini silahkan disimak dulu untuk kemudian teman-teman pahami, dan ketika teman-teman sambil mendengar, boleh teman-teman ketika ada ingin ditanyakan boleh langsung ditanya saja ya, boleh langsung menulis komentar ataukah menyampaikan bahwa pandangannya seperti apa, dan kita bahas teman-teman. Jadi forum ini adalah forum diskusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan kita, dan segala impian-impian yang kita inginkan bisa terwujud dan tercapai, tapi kita memulainya itu dari diri kita. Jadi room ini mengajarkan kepada kita untuk bangkit daripada keterpurukan, untuk jauh lebih baik ke depannya dengan menggunakan hukum alam semesta, teman-teman. Karena banyak orang tidak paham ini, padahal dia sudah hidup di alam semesta, dia ikut keinginan-keinginannya, dia ikut kebebasan berpikirnya, tanpa dia sadar bahwa dia sebenarnya melanggar hukum alam semesta. Bukankah kalau kita di jalan raya ya, di jalan raya itu
kita menggunakan jalur yang salah, bukankah juga sesuatu itu akan membuat kita menyalahi aturan, dan di situ ada yang menjaga aturannya, dan kita kenal dengan polisi. Nah, itu juga akan membuat kita tidak nyaman. Tidak nyaman kenapa? Karena kita menyalahi sebenarnya aturan. Jadi sesungguhnya manusia di alam semesta ini, banyak orang yang terpuruk itu gara-gara tidak mengenal hukum alam semesta. Nah, forum ini, ruang ini mengajarkan kita untuk sama-sama masuk. Selamat datang Mbak Gita. Wah, luar biasa Mbak Gita tiap malam hadir ya bersama kita. Waalaikumsalam Mbak Gita. Jadi kita bahas dulu ya Bang Dedi ya. Kita bahas dulu bahwa malam hari ini kita akan masuk di pembahasan tentang hukum yang ketiga, teman-teman. Hukum yang ketiga yang namanya tebar tuai. Ya, kita kasih judul bahwa kalau kita ingin menuai lebih banyak, kalau kita ingin menuai lebih banyak, maka yang harus dilakukan oleh kita semua adalah menebar lebih sering. Maka sebarlah lebih sering, maka ada potensi teman-teman itu menuai lebih banyak. Ya. Sebagai gambarannya, kalau misalnya seorang petani, ya, semakin seorang petani itu menyebar benihnya lebih banyak di sawahnya, ya, maka seorang petani ini punya potensi, punya peluang untuk bisa mendapatkan hasil dari satu benih, itu bisa tumbuh satu tangkai kemudian dia keluar sampai 7, dari 7 tangkai kemudian dia menghasilkan banyak biji padi. Itu hanya dari satu biji padi, bibit padi. Bayangkan kalau seorang petani menyebar ada ribuan bibit daripada padi ini, maka bisa dibayangkan ada berapa ribu, ratusan bahkan jutaan biji padi yang kemudian hadir kepada si petani. Itulah filosofi bahwa siapa dan cara kita yang gemar menanam, maka dia akan merasakan yang namanya panen. Siapa teman-teman dari kita semua yang gemar untuk tebar kebaikan, tebar sesuatu yang positif, dia pun akan mendapatkan akibatnya. Tapi perlu diingat teman-teman ya, perlu diingat bahwa di alam semesta ini ada aturan kosmik yang berlaku. Ada aturan kosmik yang berlaku bahwa setiap manusia yang melakukan kebaikan dicatat oleh alam semesta. Seperti apa bentuk cara alam semesta mencatat, itu yang kemudian bagi kita boleh jadi itu tidak masuk akal. Tapi sesungguhnya alam semesta ini tidak akan pernah salah mencatat satu kebaikan seorang manusia dan kejahatan seorang manusia. Walaupun itu sebesar biji zarah. Walaupun sebesar biji zarah, alam semesta ini akan mencatat itu secara catatan kosmik, tidak akan pernah dirugikan, tidak akan pernah dihilangkan, bahkan tidak akan pernah dirugikan dari setiap perilaku yang dilakukan, baik itu positif atau negatif. Seperti apa yang biasanya manusia sebarkan dalam bentuk perilaku. Jadi sesungguhnya teman-teman, kalau kita paham bahwa dalam diri kita ada energi. Jadi dalam diri manusia ada energi teman-teman. Karena energi ada dalam diri manusia, kemudian energi ini bekerja. Dia melakukan yang namanya pikiran. Jadi ketika manusia berpikir, sesungguhnya dia mengolah energi. Yang dimaksud dengan energi pikiran. Dan setiap pikiran yang dia pikirkan, apakah dia positif, maka sesungguhnya alam semesta mencatat bahwa di diri kita sudah berpikir positif. Begitu pula sebaliknya kalau kita berpikir negatif, alam semesta pun mencatat itu sebagai catatan negatif, teman-teman. Kemudian di luar dari pikiran ini, ternyata manusia itu punya perasaan. Karena apa yang telah difikirkan oleh manusia, sesungguhnya setelah dia berpikir, pasti dia akan merasakan. Dan setiap di perasaan, sebelum ada dirasa, dia didahului di pikiran, teman-teman. Jadi contoh, saya ajak teman-teman untuk berpikir tentang orang tua teman-teman semua. Ya. Coba Anda pikirkan bahwa pikirkan orang tua Anda sekarang. Bagi orang tua yang sudah meninggal, ketika kita memikirkan orang tua kita, menghadirkan orang tua kita, bukankah tiba-tiba ada rasa dalam diri ini? Kita rindu, kita mengenangnya, kita ingin bertemu. Jadi
apa yang difikirkan sebenarnya dalam diri manusia itu akan membawa di rasanya, teman-teman. Jadi kalau kita tahu rumus ini, apa yang kita pikirkan itu bisa memberikan rasa, maka kita harus paham dalam hukum tebar tuai, apa yang kita pikirkan di pikiran kita, maka dia akan hadir di rasa. Jadi kalau positif di pikiran kita, maka dirasa pun akan positif. Kalau negatif di pikiran kita, maka dirasa pun akan positif. Saya kasih contoh negatif ini. Ketika saya berpikir bahwasanya teman saya itu jahat sama saya, kalau dia ada di depan saya, dia cerita baik sama saya. Kalau dia di belakang saya, dia cerita jelek. Dan saya tahu itu. Dan itu yang saya pikirkan. Dan ketika saya pikirkan itu, apa yang terjadi dalam rasa saya? Di perasaan saya akan muncul rasa dendam, dengki, marah, teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita yang menghadirkan di pikiran yang tadi. Kita memilih pikiran negatif, sehingga hadirlah juga di perasaan negatif, teman-teman. Jadi kalau mau perasaan kita baik, ya, mau perasaan kita nyaman, maka kita harus memulai dari pikiran yang baik dan yang nyaman. Apa yang terjadi setelah manusia berpikir dan berperasaan? Maka, bukankah pikiran dan perasaan itu adalah sesuatu yang ada di dalam dirinya? Maka setelah manusia berpikir dan merasa, maka tanpa sadar manusia akan melakukan dua hal kemudian. Dua hal yang dilakukan di luar yang sudah nampak dalam dirinya. Sudah berperilakulah dia. Dan perilaku yang ditampakkan adalah tergantung apa yang ada di pikiran dan perasaannya. Dalam bentuk apa perilaku manusia ditampakkan? Ya sesungguhnya perilakunya ada dua juga. Ya, setelah di pikiran ada di perasaan. Itu belum kelihatan, itu belum nampak. Ya, itu belum kelihatan, belum nampak. Kemudian ditampakkanlah kemudian dalam bentuk perilaku. Perilakunya ada dua. Satu, segala sesuatu yang diucapkan dan segala sesuatu yang dia lakukan atau perbuatan yang nampak oleh fisiknya. Jadi orang yang tadinya bahagia di pikiran, maka perasaannya bahagia, maka kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bahagia, kata-kata yang senang. Kenapa seperti itu? Karena pikiran dan perasaannya positif. Terus setelah ucapannya baik, maka endingnya adalah perilakunya juga akan baik. Maka tangannya akan menjadi tangan yang baik, kakinya akan menjadi kaki yang baik, ya, akhlaknya menjadi akhlak yang baik. Kenapa? Karena dia berawal dari sumber yang bersih, pikiran dan perasaan. Tapi orang yang negatif di pikiran dan perasaannya, maka segala ucapan yang keluar dari mulutnya bisa dipastikan, ya, bisa dipastikan ucapan yang keluar adalah ucapan yang sesungguhnya ucapan yang tidak baik, ucapan yang selalu menghujat, ucapan yang selalu membenci, ucapan yang selalu membuat orang lain terluka, teman-teman. Dan kalau itu yang dilanjutkan, lama-lama bukan cuma diucapkan, tapi dia akan berefek sama perilaku kita. Orang-orang yang bukankah kita tahu bahwa orang-orang yang selalu marah-marah, ya, dia hanya butuh waktu untuk dia membuktikan ucapan marahnya dengan perbuatan, dengan perilaku. Jadi perilaku ini yang nampak itu berdasarkan adalah apa yang telah sering diucapkan, dan ucapan ini keluar berdasarkan apa yang ada di perasaannya, dan perasaan itu ada karena sesuatu itu telah ada di pikirannya. Berarti teman-teman, kalau kita memahami hukum yang ketiga ini, hukum tebar tuai, itu sangat sederhana sebenarnya. Silakan kita lihat diri kita, silakan kita menilai masuk dalam diri kita, seperti apa kondisi perilaku kita saat ini. Kalau perilaku kita saat ini dominasinya adalah hal-hal yang baik, maka kita harus bersyukur sebab kata-kata yang sudah kita keluarkan dari lisan kita adalah kata-kata yang baik. Selalu kata-kata yang positif. Dan kata-kata positif ini sangat dipastikan dia bersumber dari perasaan dan pikiran yang bersih. Tapi kalau kita lihat perilaku kita hari ini, banyak merugikan orang lain, banyak jahat sama orang lain, itu juga kita harus bersyukur bahwa dengan materi ini kita bisa paham. Setelah kita syukuri, kita paham, ayo kita kembangkan diri kita, angkat derajat kita. Karena yang bisa mengangkat derajat itu hanya diri kita sendiri. Angkatlah diri kita yang tadinya tidak baik, di lingkungan yang tidak baik, kita angkat diri kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi lebih baik, perilakunya baik,
Dan setiap dia mengucapkan kata-katanya baik, kata-katanya menyenangkan. Bahkan teman-teman, sampai-sampai kata-kata yang harus keluar dari lisan kita sangat ditunggu, sangat diharapkan oleh sahabat-sahabat kita. Bahkan ada seseorang sahabat yang tidak rela atau tidak ingin kalau misalnya ada sebuah kondisi masalahnya yang tidak disebarkan oleh kita. Karena dia tahu hanya dengan bercerita dengan kita dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan manfaat, dia merasa lega. Itulah itulah orang-orang yang diharapkan banyak dalam kehidupan ini, teman-teman. Orang-orang yang bisa mengangkat derajat manusia dari alam-alam yang dibawa menuju alam yang lebih baik lagi. Orang yang terpuruk dibutuhkan orang-orang yang bisa membantu teman-teman kita, siapapun, teman-teman. Melalui apa? Kalau kita tidak mampu dengan perilaku kita mulai dari lisan kita, ucapan kita, doa-doa kita. Ya. Dan ketika kita mau menjadi orang-orang yang lisannya baik, tugas kita cuma dua, teman-teman. Mengontrol itu dari dalam. Kontrollah perasaan kita, dan perasaan ini, kalau Anda ingin kontrol, Anda harus mulai dari pikiran, teman-teman. Sebelum kita masuk diskusi, saya ingin memaparkan sebuah cerita begini, teman-teman. Ada sebuah raja, ya. Ada sebuah kerajaan, ya. Dalam kerajaan ini, di situ ada raja, dan raja ini karena dia marah, ya, dia akhirnya menempeleng dia punya perdana menteri. Ya, karena dia memukul perdana menterinya, dia menempeleng perdana menterinya. Akhirnya perdana menterinya juga akhirnya dia berpikir, apa salah saya? Kenapa saya dipukul? Kenapa saya ditempeleng? Akhirnya apa yang terjadi sama perdana menterinya? Ya, ketika raja itu kembali ke ruangannya, akhirnya si perdana menteri pun berkata seperti itu. Kalau saya dipukul sama atasan saya, kenapa saya tidak memukul bawahan saya? Bukankah saya juga dipukul sama atasan? Akhirnya apa yang terjadi? Perdana menterinya ini akhirnya mencari orang yang ada di bawah jabatannya. Kemudian dia panggil, kemudian dia tempeleng, teman-teman. Dan tahukah kita, ternyata kebiasaan menempeleng di kerajaan ini terjadi berlanjut, teman-teman. Orang yang bawahan daripada Perdana Menteri ini pun berpikir, kenapa saya ditempeleng? Dan dia tidak mau rugi, akhirnya apa? Dia pun mencari bawahannya, dia menempeleng, teman-teman. Akhirnya pada satu titik, seorang raja yang tadi menempeleng di awal, kemudian dipanggil oleh istrinya. Di hadapan istrinya ini kemudian menempeleng si raja. Kemudian rajanya pun berpikir, apa salah saya wahai istriku? Terus istrinya ketawa. Apa kata istrinya? Apakah raja tidak tahu bahwa di kerajaan kita ini terjadi sebuah permainan? Permainannya adalah barang siapa yang ditempeleng, maka dia juga harus menempeleng orang lain. Dan tibalah masanya, istrinya yang ditempeleng sama, mungkin ada kenalannya dalam kerajaan itu, yang boleh saja bawahannya tapi dia sudah menjadi teman, akhirnya dia ditempeleng sama temannya. Kemudian si istri raja menempeleng rajanya. Dan ketika rajanya ditempeleng oleh istrinya, bukankah hal buruk itu kembali kepada sang raja? Jadi ini cerita fiktif, tapi sesungguhnya ini bisa memberikan pelajaran dengan kita semua, bahwasanya gampang sekali untuk melihat diri kita baik ke depan. Dengan cara pastikanlah bahwa hari ini saya melakukan baik lebih banyak. Saya sebar kebaikan lebih banyak. Insya Allah seiring dengan waktu saya akan menuai, saya akan panen kebaikan lebih banyak dan lebih sering. Dan kalaupun hari ini saya melakukan atau saya mendapatkan sebuah akibat, banyak kesusahan, banyak kesakitan, banyak hal yang tidak nyaman dalam diri kita, kita harus sadar, teman-teman, bahwa ini adalah hasil perilaku saya. Saya bersyukur saya tahu hari ini. Kemudian saya berjuang untuk bangkit, untuk menjadi lebih baik lagi. Saya memberhentikan segala pikiran dan perasaan yang tidak baik. Saya menjaga lisan saya sebagai doa-doa terbaik saya. Saya jaga perilaku saya. Sehingga kemudian itulah menjadi bibit-bibit kebaikan yang akan seiring dengan waktu, yang akan kembali dengan diri saya sendiri, mendapatkan keberkahan dan kemudahan. Mungkin inilah pembahasan kita malam hari ini. Secara teorinya seperti itu, teman-teman. Kita diskusi kembali hal-hal kira-kira seperti apa konsep ini dalam diri kita.
apakah kita sepakat dengan hukum alam yang ketiga ini, tebar tuai, ataukah ada hal yang kemudian kita tidak sepakat dan itu kita cari solusinya sama-sama. Seperti itu saya serahkan ke moderatornya. Bang Deddy, silakan Bang Deddy, kalau ada ya kita bisa sapa-sapa, kita bisa diskusi lebih santai lagi. Ya, silakan. Ya, baik teman-teman yang mau eh, bertanya silakan bertanya supaya kita bisa berdiskusi. Siapa tahu ada pengalaman pribadi mengenai hukum yang dijelaskan oleh Bapak supaya kita sama-sama diskusi malam ini. Ya, selamat bergabung, Mas Andranes. Ya, selamat bergabung Mas. Ya. Waalaikumsalam, Pak Malik. Waalaikumsalam. Bu Hasma. Masya Allah. Gimana Senang kalian? bisa, alhamdulillah sehat. Senang bisa Ah, ketemu walaupun lewat online. oh ya, alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Saya Ya, banyak siap Ki. pengalaman ini. Ya, Alhamdulillah. boleh, Banyak boleh, boleh. pengalaman ini Siap, cerita siap, dengan Pak siap. Malik ini. Boleh, boleh, boleh. Ah, Silakan. iya. Yang saya tidak bisa lupa itu Pak Malik. Ya. Waktu kita pernah partner Ah, dan ketika saya mendapatkan gaji pada saat itu ya. sebagai lajang. Siap, Pada siap. saat itu masih lajang dan cukuplah dengan tambahan-tambahan di luar. Kemudian pada saat itu saya ditawari untuk bagaimana kalau mengambil kendaraan Ya, dengan membandingkan dengan naik kendaraan umum dengan kendaraan pribadi. ya, Pada saat itu saya berpikir seperti ini, saya tidak bisa untuk melunasi. ya, Kemudian partner saya pada saat itu Pak Malik menyampaikan bahwa bukan Bu Hasma yang melunasi, tetapi Allah yang melunasi. Masya Allah. Alhamdulillah, betul-betul pelajaran hidup, dan sampai sekarang banyak masukan-masukan dari Pak Malik yang bisa saya eh, aplikasikan dalam hidup saya sampai sekarang. Dan amin. alhamdulillah Pak Malik, apa yang saya inginkan, saya cita-citakan dulu, Ya, mulai kita menginjakkan di dunia dunia pendidikan, ya, alhamdulillah sekarang sudah tercapai, dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Dan saya masih berharap banyak masukan-masukan dari Pak Malik, apalagi tadi ini yang siap, siap. apa temanya Pak Malik, tabur. Temanya, jadi Bu Asma, siap malam kita akan live, diusahakan di jam 9 ya. Ya, Paling 1 jam, 2 jam lah paling lama. Jadi kita akan mengangkat satu pembahasan dulu. Dari pembahasan itu kita sharing seperti ini, diskusi. Ya, ya, diskusi. Jadi sebenarnya malam ini adalah malam ketiga kita bahas tentang tebar tuai. Betulkah bahwa hukum tebar tuai itu yang kita pahami berlaku dalam kehidupan? Adakah pengalaman kita bahwa dulu saya melakukan kebaikan, tapi saya juga tidak tahu apakah balasannya seperti itu. Tiba-tiba hari ini kita rasakan itu. Sama juga, pernahkah dulu kita melakukan sebuah kenakalan lah, misalnya kita jahat sama orang, terus tiba-tiba itu dapat balasannya, boleh saja dalam waktu yang dekat setelah kita lakukan, ataukah kita rasakan di sekarang. Ada nggak seperti itu? Jadi itu yang kita mau eh, angkat di tema yang ketiga. Jadi tema yang kedua kemarin, namanya tema yang kedua kemarin itu temanya tentang ini Bu Asma, tentang paradoks, hukum paradoks. Ya, hari pertama itu namanya hukum keterhubungan. Nah, seperti apa itu nantilah kalau misalnya Bu Asma ada waktu, eh, kami sudah share di link YouTube kami. Jadi segala segala hasil live TikTok kita masukkan ke YouTube biar ada dokumentasi lah. Bisa teman-teman yang lain yang tak sempat hadir bisa juga belajar. Jadi malam hari ini kita fokus dengan hukum bar. tebar tuai.
Ya, ada Iya, iya. pengalaman tak kira-kira? Seperti Kalau apa? pengalaman ada Pak, ada. Ya, silakan. Bagaimana? Eh, Tunggu dulu. Jadi teman-teman yang ada di room ini perkenalkan teman saya Bu Asma. Ini teman saya ngajar dulu di Mangkura 3. Beliau sekarang masih di Mangkura 3. Saya kan orangnya tukang bosan. Jadi iya, saya iya, keluar sudah nggak ngajar di Mangkura. Beliau ngajar agama di Mangkura. Teman saya dulu satu teman seleksi ya. Saya lulus berdua. Nah, iya, iya, jadi dengan banyaknya seperti itulah. saingan, Seperti itulah. tidak Boleh Bu Asma? menyangka. Ya, Ya, silakan. Ada pengalaman tak? ada Pak Malik dan sebelumnya mungkin saya tidak menjadi di tahun ajaran baru ini, mungkin saya tidak berada lagi di keluarga besar Mangkurat 3. Alhamdulillah saya ditempatkan di tempat yang mungkin saya akan mendapatkan pengalaman baru Oh, dan menjadi sudah tantangan bagi saya. sudah terangkat P3 tak? Alhamdulillah Pak Malik. Masya Allah. Iya. Ada Ah, kabar-kabarnya juga. Aduh. Ya. Di mana kita iya. tempatkan? Saya dekat-dekat sini Ji Pak Malik Daya, SMP 11. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ya, Ternyata ini bisa jadi contoh Bu Asma ya, bahwa kebaikan yang Bu Asma lakukan bertahun-tahun dengan kesabarannya Bu Asma dapatkan sekarang ya. betul. Yang saya tidak dapatkan kan karena saya anda fokus. Luar biasa Tapi saya itu. tahu bahwa Pak Malik itu orangnya sukses di dunia lain. Oh, ya. Amin Oke, amin amin. Pak Malik, saya Ya, punya cerita ya. tentang mungkin agak berkaitan dengan tema yang pada malam hari ini. Ya. Eh, Apa ya? Awalnya itu mungkin saya di jalan yang anggaplah di jalan yang tidak benar, Ya. ya. Kalau menurut pandangan orang, Ya. orang melihat kondisi saya tidak di jalan yang benar. Ya. Tetapi pada saat itu saya menyadari bahwa itu salah. Ya. Kemudian pada saat saya mengikuti semua perjalanan itu, tidak ada keberkahan yang saya dapat, tidak ada. Ya. Ya. Bahkan menyusut. Ya. Dan pada saat itu mungkin Allah memberikan pilihan bagi saya dan menunggu Allah mengambil keputusan dalam kehidupan saya. Ya. Pada saat itu saya berniat, biarlah saya dibenci, biarlah saya diasingkan, dan biarlah saya tidak dianggap, yang jelasnya saya mau meninggalkan. Ya. Nah, bismillah. Saya tidak mau lagi bergantung kepada orang, tetapi saya Betul mau sekali. bergantung kepada Allah. Betul sekali. Nah, kemudian setelah saya meninggalkan semua, orang membenci saya, orang tidak suka sama saya, dan semuanya selalu dicarikan masalah, saya tetap berjalan. Saya hanya bilang ada Allah yang selalu melindungi saya. Dan pada saat perjalanan itu Allah membukakan dengan mudah sekali Ya. semua perjalanan sampai ke tahap dan titik ini. Dan saya hadapi, saya tidak melawan, dan saya difitnah, saya diperlakukan dengan tidak adil, saya terima. Yang jelasnya Allah betul-betul memperlihatkan kebaikannya kepada saya, dan selalu saya bilang, setiap saya mendapatkan kebaikan Allah, saya selalu berucap seperti ini: Allah itu betul-betul maha baik, betul baik. Tidak pernah Allah itu jahat kepada kita. Allah itu baik sekali sama kita. Bu Asma, boleh nggak Bu Asma sampaikan satu atau dua poin yang kebaikan Allah itu biar teman-teman yang ada di room ini, karena kita ini kan saling mensupport ya, saling berpikiran positif lah dengan hukum Tuhan, dengan Allah itu sendiri. Kira-kira bisa nggak disampaikan ke kita satu atau dua hal yang kemudahan itu atau jawaban-jawaban yang Bu Asma dapatkan daripada berharap hanya kepada Allah, tidak lagi berharap sama manusia. Boleh. Eh Ya, salah satu yang salah satu kemudahan yang kita itu maksud tadi. Ya, mungkin saya bercerita dalam segi dunia pendidikan, Pak. ya, Dulu itu di tahun 2000
kalau tidak salah di tahun 2017 ya. Saya pada saat itu ikut tes tes sertifikasi, dan saya tidak lulus. Nah, kemudian di tahun 2012, di tahun 2019 saya mencoba lagi, alhamdulillah. Walaupun pada saat itu kami di ranking, kemudian pada saat kami menunggu penjadwalan untuk mengikuti perkuliahan PPG, disitulah saya mengambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin di mata Allah itu tidak baik. Pergaulan yang saya lakukan itu tidak baik. Saya tinggalkan ya. Karena sesuatu terkadang hal yang salah, tetapi karena kita bergaul, kita membenarkan teman kita seperti itu. Jadi saya mengambil keputusan pada saat itu. Tidak lama setelah itu Allah membukakan jalan, saya ada panggilan untuk mengikuti PPG. Setelah itu alhamdulillah satu kali ujian, alhamdulillah kami lulus tanpa ada pengulangan. Lanjut lagi setelah sementara kami menunggu hasil pengumuman PPG itu, pengumuman sertifikasi, ada pembukaan P3K. P3K, semua pengurusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat kami ikut ujian, setelah menunggu hasil ujian P3K, kami mendapatkan pengumuman sertifikasi dengan predikat lulus, alhamdulillah. Setelah itu lanjut lagi, kami menunggu pengumuman P3K, kami lanjut lagi dapat lagi pengumuman, alhamdulillah lulus. Kemudian mungkin Allah berkehendak menjauhkan saya lagi mungkin dari hal-hal yang menurut Allah itu tidak baik untuk saya. Alhamdulillah Allah menempatkan saya lagi di tempat yang artinya lebih dekat dari rumah, tapi mungkin ada sesuatu yang direncanakan oleh Allah untuk saya. Dan saya selalu berpikiran positif bahwa Allah itu maha baik. Itu keren itu. Berarti sebenarnya kalau kita dengar dari teman-teman ya, kalau kita simak baik-baik dengan apa yang disampaikan oleh teman kita Bu Asma ini, dia sebenarnya sebelum berwujud nyata apa yang kemudian dia rasakan dengan lolosnya, itu kan segala sesuatu yang nampak dari luar kan. Kita lolos, kita urusan selesai, itu kan semua perilaku yang kelihatan dari luar. Baik itu tadi menjaga lisan, tidak berbicara lagi hal-hal yang tidak produktif. Itu kan yang nampak dari luar setiap manusia. Tapi kan yang dari luar yang kelihatan itu sumbernya kan dari dalam. Nah, kalau kita konekkan di ceritanya Bu Asma ini adalah dia menjaga di pikirannya terlebih dahulu dengan selalu berpikir positif, selalu menganggap bahwa Allah itu pasti menjawab segala keinginan kita, menjawab doa-doa terbaik kita, harapan-harapan baik kita. Selama itu yang kita sebarkan di alam semesta, itu kan sama halnya menyebarkan kebaikan melalui pikiran. Karena doanya baik, positif, makanya orang kalau sudah berdoa baik itu kan pasti walaupun belum terjadi di perasaan itu kan sudah nikmat, walaupun belum terjadi secara nyata, tapi kan rasa nikmatnya sudah ada di perasaan akibat kita berdoa yang benar. Tapi kalau kita berdoanya dalam posisi mengeluh, posisi tidak yakin, itu kan juga bagaimana di dalam ya, pasti kita juga seperti menghadirkan rasa yang tidak nyaman gitu. Jadi luar biasa teman-teman ya. Teman-teman ini kalau kita dengarkan cerita Bu Asma ini, ya nama akunnya Puput82, dia sebenarnya dihadirkan Tuhan. Ini teman saya tapi saya tidak tahu kenapa dia gabung. Tapi ini contoh bahwa alam semesta itu bekerja, sahabatku ya. Teman-teman, alam semesta itu bekerja, tiba-tiba dia masuk ke room kita dan ada banyak cerita yang membuat room ini dan membuat pembahasan ini menjadi sesuai dengan di kenyataan. Jadi saya kasih tahu juga Bu Asma, ada juga namanya Bu Hasma di sini, namanya Bu Asma Imogen. Dia aktivis kalau dunia produk ya.
Ini dia tulis di komentar, alhamdulillah, dia bilang, alhamdulillah saya yakin yang namanya hukum tabur tua itu pasti. Betul betul. Saking pastinya itu Tuhan hadirkan contohnya langsung, Puput ngomong Iya. gitu. Untuk dia Baik. bilang, Imo, jaya, Ah, jaya, jaya. ya, masih ada Bu Asma untuk yang bisa disampaikan ke kita sambil tunggu yang lain teman-teman. Oke, Mali, Sedikit ya, sedikit mungkin ada yang ingin saya sampaikan bahwa dan yang ini yang saya rasakan juga sekarang. ya, Dan itu berpengaruh ke teman-teman yang artinya mau kembali ke jalan yang benar, kata ya. Pak Polisi. Kembali ke jalan yang benar. Ah, Dan betul. eh, ketika kita bertemu dengan teman-teman yang menghadapi kesulitan, bukan hanya Ya, dari segi materi, apa saja, eh, mari sama-sama artinya apa? Bantu mereka dengan keikhlasan. ya, Bantu mereka dengan keikhlasan. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mempersulit sulit bagi kita, semuanya dimudahkan oleh Allah. Karena apa? ya, Karena keikhlasan kita membantu orang ya, yang sudah uh, berharap kepada kita bahwa meminta bantuan kepada kita, tapi kita tidak tetapi kita menolong tetapi tidak berharap apa-apa, hanya berharap kebaikannya Allah, ridhonya Allah. Masya Allah, luar biasa biasa ya. balasannya Allah itu. Itu saja Pak Malik. Ya, luar biasa Bu Asma, saya berterima kasih kita sudah, mudah-mudahan kita bisa join kalau udah sibuk di malam setiap jam 9 kita maksimalkan. Bisa sama-sama belajar, boleh juga di-share-share ke teman-teman yang lain biar lebih Ya ramai Allah, ya. Ya, ya artinya ruang forum ini menjadi wadah kita untuk saling kenalan. Itu yang pertama sih, saya kira kita silaturahmi ya. Daripada di rumah ndak ada aktivitas lain kan enak kalau kita diskusi seperti ini. Saling memotivasi ya. Dan yang sudah gabung Ardi Gafar, ada Soleha, selamat gabung ya, dan teman-teman yang lain ya. Ini, ya, Pak, Oke, Pak Mali, ya, Pak Mali, ya, ya, ini menarik Pak Mali karena ya, kemarin kan yang kita bahas itu kan paradoks. ya, betul. Jadi, antara benar yang salah itu kan sudah tidak ada lagi perbedaan. Betul sekali. Jadi ya, kan Pak Mali ini alhamdulillah setelah mendengar cerita dari Ibu Hasma, kita sudah tidak melihat lagi sisi salah atau sisi benar Ya, setelah kemarin kita jelaskan. Jadi bahwa semua orang ternyata akan menjalani setiap proses melalui kesalahan sehingga menemukan kebenaran-kebenaran. Nah, itu menjadi sebuah refleksi jiwa, refleksi kesadaran buat pribadinya sehingga menimbulkan kesadaran yang tinggi dan membuat selalu untuk berbuat baik dan berbuat baik. Hasilnya nanti seperti yang Ibu Hasma katakan bahwa karena dia merasakan, dia sudah melaluinya, maka yang diucapkan itu adalah betul bahwa dengan kita terus berbagi, dengan terus kita membantu orang dengan tulus, maka kita pun akan mendapat energi yang sama dengan yang dirasakan dengan orang yang telah melaluinya. Walaupun beberapa orang ada yang belum melalui hal-hal yang berat ya dalam hidupnya, tapi dengan adanya forum seperti ini kan kita sudah bisa merasakan bahwa ke depan nanti pasti kita akan melalui hal-hal yang salah dan pasti ada kesadaran di situ yang membuat kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Ini menarik sekali Pak. Terima kasih banget Pak Mali. ya, betul. Jadi saya tambahkan dulu teman-teman ya. Di hukum tebar tua itu seperti ini teman-teman. Kalau kita menggunakan pemahaman agama Islam ya, ada konsep yang namanya istighfar ya. Ada konsep yang namanya istighfar ataukah mohon ampun. Seperti apa konsep istighfar atau mohon ampun ini dimasukkan dalam konsep tebar tuai seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman, jadi ada yang namanya
hasil perbuatan itu, anggaplah kita berikan itu menjadi kata-katanya seperti kata-kata balasan, atau orang kenal biasanya karma, ya. Jadi karma atau balasan yang hadir saat ini akibat daripada perilaku kita sebelumnya, baik itu karma baik ataukah yang karma buruk, teman-teman. Jadi begini, teman-teman, kalau misalnya karma itu datang hadir, itu karena sudah terjadi akumulasi dari segala pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita terakumulasi, dan tibalah waktunya tepat di ruang yang tepat dan bersama orang yang tepat, dia terjadi. Misalnya terjadi kejadian yang kadang kita mengatakan itu sebagai musibah atau karma daripada perilaku kita sebelumnya. Nah, di dalam Islam ada konsep istighfar, teman-teman. Jadi sebelum karma itu datang, atau sebelum tiba waktu, tempat, dan bersama siapakah kemudian nanti musibah itu datang, sebelum itu terjadi, ada konsep antara perilaku kejahatan kita dengan akibat yang akan terjadi nanti. Di antaranya itu ada proses yang namanya istighfar. Istighfar ini adalah bisa dikatakan sebagai ucapan kepada Allah itu atas pengakuan kesalahan kita, kemudian kita bermohon meminta ampunannya dan mengakui kesalahannya dan berjanji untuk kemudian maksimalkan diri kita untuk tidak lagi melakukannya. Dan ketika itu dilakukan, maka karma yang tadinya yang sudah ada itu, ada peluang karma ini menjadi tidak terbayarkan ataukah tidak menjadi matang, tidak muncul. Jadi dia seperti menolak bala itu dilakukan disebabkan karena perilaku penyadaran diri, ya teman-teman. Karena Allah penuh kasih dan sayang, jadi dengan rasa kasihnya kita sadari bahwa kita salah, kita ada kesalahan dan kita berjanji untuk tidak mengulangnya, maka kesalahan itu bisa dihapuskan, kemudian tidak datanglah karma itu. Kalaupun dia datang, itu diibaratkan dia tidak sebesar akibat yang seharusnya diterima ketika kita tidak melakukan istighfar. Tapi bagi teman-teman itu kalau belum terjadi, ya, kalau belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, ya bagaimana ketika karma itu sudah terjadi atau balasan akibat yang kita sudah rasakan sekarang itu sudah terjadi, ya. Tugas kita kalau sudah terjadi, satu, terima kejadiannya, jangan protes. Ya, sadari saja bahwa akibat yang saya rasakan hari ini, apakah itu akibat baik atau akibat buruk. Misalnya kalau akibat baik itu kita mendapatkan uang, kalau kita masukkan dalam konsep uang, kalau akibat buruknya kita misalnya hilang kita punya uang atau tertipu kita, itu kan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kondisi keuangan. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman, perannya kita, tugasnya kita adalah kita menyadari bahwa hari yang ini, kejadian ini adalah akibat daripada perilaku saya sebelumnya. Ya. Dan setelah kita menyadari itu bahwa ini akibat daripada kesalahan saya sebelumnya, ya kita bangkit daripada itu. Kalaupun kita harus berdoa, bukan berdoanya protes kepada Tuhan alam semesta. Kita tidak lagi mengatakan, Tuhan, kenapa engkau berikan ujian seperti ini? Tuhan, kenapa kamu jatuhkan saya di ekonomi saya, misalnya. Jadi tidak ada doa yang kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan alam semesta. Seolah-olah kondisi yang kita rasakan adalah kesalahan Tuhan kepada kita. Padahal sebenarnya, bukankah kejadian itu adalah akibat kita? Jadi kondisi itu adalah akibat kita. Kitalah yang menghadirkan itu, kitalah yang menyebabkan itu datang kepada diri kita. Nah, ketika dia datang, kita harus terima itu sebagai rasa kesadaran bahwa ini adalah bukti kesalahan saya. Yang kedua adalah kalau kita ingin berdoa kepada Allah, jangan berdoa menuduh Allah yang salah, jangan berdoa menghujat Allah karena Allah seolah-olah tidak kasih dan sayang. Tapi yang harus Anda lakukan adalah Anda berdoa kepada Allah, minta kekuatan. Ya Allah, ya Tuhan, saya mengakui ini adalah hasil perbuatan saya. Saya minta kekuatan-Mu untuk saya bisa terima ini, saya jalani ini. Saya tuntaskan ini akibat. Dan setelah itu Tuhan angkat derajat saya, berikan saya kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan saya. Sebenarnya itu yang diminta, teman-teman. Jadi memahami hukum tebar tuai pada akhirnya akan seperti itu, teman-teman. Ada akhir daripada tebar adalah kita tuai. Nah, ketika kita tuai, kita lihat
Apakah dia menyenangkan buat kita, dilanjutkan, dikembangkan. Kalau tidak baik, jangan ditolak, jangan menuduh Tuhan, tapi yang harus dilakukan adalah terima itu. Yang kedua, minta kekuatan kepada Allah. Yang ketiga, ayo bangkit dari keterpurukan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak mau ada forum di sini yang menyalahkan Tuhan. Kasihan, Tuhan sudah penuh kasih sayangnya sama kita. Karena tidak mungkin ada Tuhan kalau tidak mungkin ada kita kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan itu teman-teman. Jangankan itu ya, napas kita adalah napas gratis ya. Tidak pernah kita ditagih untuk kemudian dibayarkan setiap bulan, setiap hari, sementara yang paling mahal kan napas kita teman-teman. Saya kira di forum ini tidak ada yang siap menyerahkan nafasnya dibanding dengan rumahnya. Lebih pasrah, biarlah hilang saya punya rumah, asalkan napasku masih ada, kan begitu. Artinya nafas adalah tanda kekayaan terbesar manusia. Jadi selama kita masih hidup teman-teman, Anda masih kaya. Dan Anda masih bersama Allah. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut. Saya pernah dengar cerita dari seorang nabi ya, yang merasakan sakit atau kehilangan. Kemudian saya lupa itu nabi siapa, tapi ceritanya seperti itu Pak Ustadz. Yang diminta cuma tidak apa-apa, dihilangkan semuanya, diambil semuanya, yang penting nafas saya selalu ada untuk selalu mengingatmu ya Allah, itu katanya. Ya. Gitu, Ustaz. Jadi itu sebenarnya kalau nggak salah dia di ceritanya Nabi Ayub, kalau nggak salah itu ceritanya. Di mana Nabi Ayub kan kalau kita lihat dengan ceritanya, anaknya meninggal, ya hartanya habis, ya kan? Berarti segala yang berkaitan di luar dirinya sudah tidak ada. Anaknya meninggal, hartanya habis, istrinya ditinggalkan, ya istrinya meninggalkan ya. Yang keempat, tubuhnya sekalipun ya. Kalau yang tiga ini kan rumah, anak, istri kan memang di luar diri kita. Maksudnya dia tidak menyatu dengan diri kita. Nah, yang keempat itu bahkan tubuhnya sendiri yang sudah menyatu dengan dirinya, itu pun harus hilang dengan sakit. Nah, satu-satunya yang diminta adalah kemampuan terkoneksi dengan Allah, yaitu hatinya. Nah, apa maksudnya adalah itulah bentuk kesadaran saudara. Dia bentuk kesadaran sama Tuhan melalui nikmat hidup. Ya Allah, biarlah semua pergi, asalkan kamu jangan pergi. Seperti itu. Jadi napas ini, cerita ini menggambarkan bahwa kenikmatan terbesar manusia adalah kalau dia tahu bahwa dia sudah bersama dengan Tuhan. Tanda-tandanya adalah nafasnya masih ada. Ya. Nah, ini yang dibahas di yang awal ya Ustaz ya, yang kemarin Ya, dulu. betul. Hubungan. Jadi itu makanya materinya ini teman-teman dia berkaitan ya. Berkaitan. Jadi iya. Kita harus paham dulu di materi yang pertama tentang keterhubungan itu tadi. Keterhubungan dan keterhubungan itu terjadi gara-gara ada yang namanya konsep kesatuan. Jadi hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersatu dengan Tuhan, atau menyatu atau penyatuan dengan Allah itu sendiri. Ini berarti yang dirasakan Ibu Hasma tadinya, ada kesadaran dia untuk berubah. Itu kan bentuk penyatuan dia dengan Tuhannya. Ya. Ada rasa pemberitahuan dari dalam sehingga dia ingin berubah. Itu kan bentuk kesatuan ya, Pak ya. Betul. Kalau tidak ada itu, tidak ada kesadaran untuk berubah. Jadi ya betul sekali teman. Jadi begini, manusia untuk bisa masuk menyatu dengan Tuhannya, rata-rata itu memang diperhadirkan sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Gitu. Seperti yang kita cerita tadi yang Nabi Ayub, itu kan kondisi yang tidak menyenangkan. Hak segala yang dibanggakan, harta, anak, istri, tubuhnya kan harus dihilangkan. Supaya dengan begitu dia merasa tidak mampu, tidak berdaya. Nah, ketika dia sudah hadirkan rasa ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, akhirnya dia akan masuk kepada minta kekuatan yang ada dalam dirinya, kekuatan yang terbesar dan kekuatan yang paling terakhir. Itulah Tuhan. Selama ini Tuhan dia pandang enteng, selalu diakhirkan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sadari di materi kedua yang hukum paradoks itu, berarti ada hikmah daripada setiap perjalanan kita, kegagalan kita, itu ada hikmahnya. Karena itulah jalan kita bertemu dengan kebaikan, bertemu dengan
eh, namanya tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, yakin kepada Allah, berprasangka baik sama Allah. Itu semua nanti hikmah-hikmah yang didapatkan dari sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan. Jadi jangkit benci itu yang cerita-cerita yang kegagalan-kegagalan. Karena itu sebuah Iya. nikmat. Jadi begini teman-teman, kalau hari ini kita dalam kondisi susah, syukuri. Itu sedikit lagi sampai. Sedikit lagi ya. Iya, Ya, sejam lagi lah. kita hanya perlu bersyukur untuk itu, teman-teman. Iya, 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 iya. Ya, sama bergabung. Udan Panjaitan. Ya, seperti itu Jadi teman-teman. Ya, kaitan, memang ini semua berkaitan karena ini memang elemen-elemen Tuhan ya. Ada betul. 20 pembahasan nanti Pak Ustadz ya. Siap, siap. Ada 20 pembahasan. Jadi selalu orang akan terjadi keterhubungan dengan sifat-sifat yang 20 yang nanti kita bahas ini. Betul. Betul sekali. Sekali ya. Ya, Ya. jadi kenapa kami hadirkan tema pertama itu keterhubungan? Karena 19 tema selanjutnya dia akan maksimal kalau kita masuk dalam kesadaran di tema yang pertama, teman-teman. Jadi yang hari ini hadir sudah di tema yang ketiga, silahkan untuk masuk ke YouTube, silahkan di subscribe juga biar channelnya berkembang, boleh di share juga biar berkembang, silahkan di like, silahkan di komen supaya ada ya interaksi di dalamnya. Biar ini juga bisa menjadi apa namanya ilmu kita, waktu yang kita luangkan malam ini, energi yang kita tuangkan malam ini, sesungguhnya kita lagi menebar kebaikan teman-teman. Kita tidak tahu balasannya Amin. seperti apa, kapan, dengan siapa, kapan itu kita pasrahkan saja Ya. dengan alam semesta ya. Karena kita lagi bahas Ya. alam semesta. Ya. Biasanya Seperti sih Ibu ya, biasanya Ibu Asma Imogen kasih tahu itu kalau sudah dapat. ya, boleh Bu Asma Imogen suaranya dulu sumbang-sumbang. Karena beliau ini memang orang di lapangan ya, orang yang memang apa namanya berhubungan langsung dengan dagang. Itu yang Ya, paling cepat merasakan itu yang namanya tabur tuai, Pak ya, Ustadz. karena bertemu dengan Kebanyakan banyak teman-teman, manusia kan. ya kebanyakan teman-teman di dunia dagang itu kan bermain ya, bermain Ya, antara untung dan rugi. ya, Itu berat itu menjalani yang namanya tabur tuai, begitu Pak Ustadz. Tapi saya rasa karena Ibu Hasma Imogen ini apa namanya banyak belajar, kemudian ada forum seperti ini, mungkin semoga ini akan menjadi apa ya inspirasi yang baru gitu kita semua. ya kita ucapkan dulu selamat buat Bu Asma. Silakan Bu Asma Puput 82, silakan istirahat. Mudah-mudahan dimampukan besok bergabung ya Iya, di waktu-waktu yang lain. Terima kasih Bu amin. Asma. Ya. Amin. Iya. Lanjut lanjut saudara, lanjut. Tidak apa Oke, kita Pak. sambil kembangkan, kembangkan. Ya. Kemudian ini Pak Ustadz, jadi saya tadi kepikiran bahwa alam ini sebenarnya sedang menabur. Ya. Salah satu contoh itu kan waktu kita lihat serangga, dia memakan dari tumbuhan, jejak kaki itu kan membias, artinya dia Ya. menyebar benih-benih ke tanah sehingga terjadi lagi pertumbuhan baru dari tumbuhan. Ya. Jadi tanpa disadari bahwa binatang dan tumbuhan juga saling berinteraksi untuk mensuplai kebutuhan manusia. Seperti Ya. itu ya Pak Ustadz ya. Ya betul. Nah, itu cara kerja alam. Ya, cara kerja alam juga yang kita kenal Harusnya kan dengan manusia juga secara tidak sadar selalu menebar tanpa berniat. ya, Jadi dia alami ya, buat. Harusnya kan seperti itu Ustaz. betul. Jadi begini, manusia karena ada pikirannya ya, jadi ada sistem yang berjalan dalam diri manusia. Nah, kalau kita bicara tentang manusia, ada instrumen memang dalam dirinya yang memang dibedakan dengan makhluk yang lain. Ya, kalau alam semesta seperti makhluk-makhluk seperti tumbuhan, hewan, dia itu sudah bekerja secara alamiah. Ya. Kalau manusia dikasih pilihan, ya, kalau manusia itu dikasih pilihan teman-teman, karena ada akalnya. Jadi dia ada potensi, jadi boleh dia memilih A atau memilih yang B. Ya, dia ada dua jalur, ada dua jalan. Ya. Manusia dikasih kebebasan seperti itu, yang dikenal dengan free will. Ya, kebebasan untuk berkeinginan, berkehendak. Manusia dikasih jalan untuk itu.
Kenapa manusia dikasih jalan untuk itu? Karena manusia punya potensi yang memang sebagai makhluk yang lebih mulia daripada yang lain. Nah, dengan resiko ada hukum alam semesta yang menjaga kebebasan manusia berpikir. Jadi walaupun sebenarnya manusia itu bebas berkehendak, tapi dia bebas berkehendak sebenarnya itu tetap harus diharapkan menyesuaikan dengan alam semesta. Bebas untuk memilih antara A dan B, tapi diharapkan ketika dia memilih yang sesuai dengan alam semesta. Jadi kapan manusia memilih yang tidak sesuai dengan cara kerja alam semesta, dia juga nanti akan dapatkan sebuah permasalahan. Jadi silahkan memilih dan silahkan memilih dan setelah memilih ya dimaksimalkan, diusahakan Anda memilih jalan-jalan yang sesuai dengan alam semesta. Itulah kenapa room ini ada teman-teman, untuk membantu teman-teman semua ketika punya keinginan usahakan selaraskan dengan alam semesta biar hasilnya juga nanti hasil yang Anda inginkan, bukan hasil yang Anda tidak senangi. Seperti itu Bang Awal. Selamat datang saudaraku Siap. Andi Otong. Masuk dulu Andi Otong. Share dulu mukanya. Ya, silakan yang sudah bergabung tap dulu, tap. Yang belum follow silakan di follow. Biar ada informasi ketika kami ada acara live ya. Jadi insya Allah dengan izin Allah kita akan adakan live ini setiap malam. Kita maksimalkan ya di setiap jam 9 malam teman-teman. Hal-hal yang kita bisa bahas kita akan bahas. Baik, ada pertanyaan kah? Ya. Ini Pak Ustadz, kalau Pak Andi ini guru saya ini Pak Ustadz. Ya. Pak Andi ini yang selalu mengajarkan saya tanpa bicara, tapi dia mengajar saya dengan gerakan. Ya, ada satu momen di mana itu kita dengan para orang-orang ya elit lah, orang-orang kaya. Ya. Pak Andi yang bayar semuanya. Alhamdulillah. Walaupun itu ya, kalau kita membandingkan dengan orang-orang yang miliaran uangnya di hadapan kita itu ya, Pak Andi itu mengajarkan saya itu bahwa tidak ada tendensi mau dia siapa, mau dia presiden, kita tugasnya hanya menabur. Ya. Hanya menabur bibit saja, urusan nanti mau jadi apa terserah. Itu yang selalu diajarkan sama beliau itu Pak Ustadz. Pak Andi ini guru saya Pak Ustadz. Ya. Betul sekali karena jadi itu penting memang kita harus lakukan teman-teman. Ya, jadi sebenarnya dengan tema yang hari ini sebenarnya teman-teman sudah lakukan. Jadi tema ini hanya untuk memperkuat kebiasaan teman-teman yang sudah mendominasi aktivitasnya dalam kebaikan. Jadi itu aja kita mau tekankan bahwa ada 4 teman-teman yang harus jaga. 2 yang tidak terlihat karena dia ada di dalam diri, dan yang di dalam diri ini adalah kunci untuk melihat yang terlihat keluar, yang ada 2 juga. Jadi pikiran dan perasaan, tidak ada yang bisa tahu pikiran. Seperti teman-teman, adakah di antara teman-teman yang tahu pikiran saya? Adakah teman-teman yang tahu perasaan saya? Kan tidak ada, karena dia ada di dalam diri saya. Tetapi untuk Anda paham bahwa seperti apa pikiran dan perasaan saya, cukup Anda lihat 2 yang nampak dari diri saya. Silakan lihat ucapan yang saya keluarkan, seperti apa ucapan yang saya keluarkan, dominasi apa yang sering saya ucapkan, kebaikan atau keburukan, dominasinya seperti apa. Yang kedua, lihatlah perbuatannya, perilakunya, betulkah bahwa kata-kata yang saya keluarkan sesuai dengan perilaku saya. Jadi kata-kata dan perilaku adalah tanda yang dilihat oleh seseorang, tapi dasarnya itu ada di pikiran dan perasaan teman-teman. Untuk itu pastikan kita ya sebelum berbuat di luar, pastikan sempurna di dalam. Harus positif di dalam, harus pikiran dan perasaan kita. Apa yang dicerita oleh teman kita di Otong itu adalah perilaku yang sudah mampu menaklukkan kepentingan dirinya atas rezeki yang didapatkan untuk disebar-sebarkan, dibagikan, dia bayarkan oleh orang. Itu kan sudah nampak perilaku. Ya.
Tinggal dipastikan saja bahwa perilaku itu sesuai dengan kata-kata dan sesuai juga di pikiran dan perasaannya. Gitu. Ya karena kenapa teman-teman? Kalau nanti ada perilaku yang kelihatan baik kelihatannya, tapi kemudian tidak didasari oleh pikiran dan perasaan yang positif, dia biasanya itu tidak kekal. Nah, kita mau ini sesuatu itu menjadi kekal. Jadi dia menjadi sebuah sifat yang menjadi karakter, sudah menjadi kebiasaan. Bukan sebuah karakter sifat yang hanya sekali-kali saja. Nah, seperti itu teman-teman gambarannya. Jadi dia harus menjadi perilaku yang menetap. Begitu Bang Dedi. Siapa-siapa Ya, dulu yang jadi gabung? Ya, siap-siap. Ibu Najih Najiha. saja. Ya, Selamat datang, selamat bergabung. silakan di tap layarnya, silakan di share linknya. Ya, Jadi, gimana? jadi yang saya tangkap dari pembahasan ini dan juga teman-teman yang eh, memberikan tadi juga sebuah pengalamannya, bahwasanya hukum tabur tuai ini dalam arti kata kita menanam sesuatu itu apakah baik dan buruk, yang kita nanti dapatkan itu juga ya Pak Ustaz. Betul sekali. Jadi dalam hal itu bahwasanya ketika kita didatangi dengan sesuatu yang buruk, itulah hasil dari apa yang kita tanam. Ya, dan jangan protes, terima. Berarti di sini tidak ada Tuhan yang menghukum kita, tapi kitalah yang mengundang sesuatu itu untuk menghadiri kita, seperti itu Pak Ustaz. Tuhan itu menghadirkan hasilnya, hasil Ya. daripada bibit yang kita tanam. Jadi ibaratnya begini, kan kita yang tanam itu bibit di sawah. Kemudian setelah itu kan kita pulang ke rumah kan? Kita pulang ke rumah, tiba-tiba 3 bulan, bibit itu membesar, keluar padinya. Yang mengeluarkan kan Allah kan? Dari khazanahnya, dari gudang kekayaannya. Tapi kan kita yang tanam. Tapi orang yang tidak menanam kan tidak ada sesuatu yang muncul daripada ininya, tidak muncul daripada tanaman di sawah. Nah, sama dengan perilaku kita. Kita yang melakukan sebuah perilaku, aktivitas, baik itu secara yang dua itu pikiran dan perasaan, dan perilaku, ucapan dan kata-kata atau perilaku, itu kan dari kita. Nah, kita yang melakukan itu. Dan setelah kita melakukan itu kan sesungguhnya sudah dicatat di alam semesta yang saya katakan tadi ada Ya. pembukuan kosmik yang kita tidak tahu cara kerjanya seperti apa. Yang jelasnya tidak akan pernah terhapus dan terabaikan. Dia akan tercatat secara sempurna, kecil dan besarnya. Nah, karena sudah ada catatan itu, alam semesta bekerja. Inilah yang kemudian kita bilang Allah mengatur semuanya. Tapi Allah mengatur itu berdasarkan apa yang kita tanam, apa yang kita jadikan bibit. Seperti itu. Jadi ketika dia berbuah, itulah hasilnya. Pastas. Ya. Apa efek ketika protes atas hasil kita, Pak? Apakah akan lebih perih-kah? Banyak manusia yang lebih belum tersadarkan, pasti banyak yang protes itu. Itulah yang dipertanyakan oleh Mbak Gita. Sekarang kalau kita protes, memangnya kalau kita protes Tuhan berubah sebuah hasil itu. Memangnya kalau kita gini, di sawah yang tadi kita cerita, anggaplah sawah itu tidak berhasil tumbuh dengan baik. Kemudian kita berada di pinggir sawah, kemudian kita protes. Memangnya dengan kita protes tiba-tiba sawah itu menjadi baik? Dan apakah juga kalau kita protes itu pikiran dan perasaan kita lega? Ya, kalaupun lega karena kita sudah keluarkan, tapi kan itu bukan lega yang sebenarnya. Bukan lega kenikmatan yang hakiki, yang nikmat yang sebenarnya. Hanya karena kita sudah lampiaskan aja. Dan sangat disayangkan karena kita lampiaskannya itu ke Allah ya. Jadi maksudnya, kalau Anda ingin protes, saran saya, hilangkanlah saat ini sifat protes itu. Karena protes ada tanda bagi diri kita tidak menerima kejadian itu. Padahal kejadian itu datang akibat daripada diri kita. Itu hasil dari diri kita. Kita harus sadari itu teman-teman. Itu hukum pasti di alam semesta. Seperti begini, orang yang makan, dia akan mendapatkan hasil kenyang. Gitu. Orang yang tidak makan, dia akan mendapatkan hasil kelaparan. Jadi ketika ada orang lapar, tidak boleh protes. Kenapa saya lapar? Ya karena kamu tidak melakukan kegiatan yang namanya makan, kan begitu.
daripada protes, yang mending pergi makan. Kan begitu. Nah, jadi tapi kalau kita mau jadikan itu sebagai bentuk pelampiasan supaya kita lebih lega, saya menyarankan kalau ingin melegakan perasaan kita atas sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, tidak ada cara lain. Itu syukur, teman-teman, bukan mengeluh, tapi syukuri. Syukuri seperti apa? Ya, syukuri yang masih ada kita miliki. Contoh tadi, si petani tidak berhasil dapatkan sawahnya. Kan itu perih sekali karena tidak dapat hasil. Tapi kan ada sesuatu yang hal kecil yang dia bisa syukuri. Apa itu? Ya masih hidup. Ya, karena masih bisa menanam besok. Coba bayangkan kalau misalnya sudah hasilnya tidak ada sawahnya, dia sudah mengeluh, kemudian dia protes, gitu kan? Terus tiba-tiba pulang situ karena mengeluh, tidak sadar jalan ditabrak, meninggal. Kan ruginya berapa kali? Ya, gitu ya. Berarti dari hasil protes itu akan menarik protes-protes yang lain, Pak Ustaz, atau bagaimana? Sama halnya kita Ya, menanam sesuatu yang negatif lagi, atau seperti apa, Pak Ustaz? ya, betul. Makanya nanti teman-teman ada hukum lain nanti yang menjelaskan lebih lebih detail lagi. Intinya ketika Anda mengeluh, sesungguhnya Anda menarik itu. Ya, jadi ketika Anda mengeluh, sesungguhnya kan tertanam lagi aset ataukah eh, sebuah usaha yang kita pancarkan ke semesta yang akan berbuah seperti apa yang kita tanam. Jadi kalau kita mengeluh, maka sesungguhnya kita membuat tabungan, ibaratnya kita punya saldo keluhan yang banyak. Kenapa tidak diganti? Kenapa tidak bersyukur, bahagia, supaya saldo yang paling banyak dalam diri kita tabungannya adalah tabungan bahagia. Kenapa kita tidak jadikan semua itu kenikmatan? Walaupun nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan, iya betul. Tetapi kita hadirkan, lihat positifnya di situ. Lihat hal yang bisa kita syukuri. Karena hal yang kecil itulah yang jauh lebih baik daripada yang kita tidak dapatkan di hasil yang besar yang kita harapkan tadi. Seperti itu, teman-teman. Jadi stop mengeluh. Cari hal yang terkecil yang Anda syukuri. Ya, dan saya kira itu banyak sekali. Salah satu adalah ya, napas Anda. Anda masih hidup. Berarti untuk bisa eh, konsisten di hukum semesta yang ketiga ini, kita harus kembali lagi ke hukum yang pertama ya, Pak Ustaz. Ya, Maksudnya kita betul harus sekali. masuk ke dalam, merasakan Ya, kebersamaan agar bisa menerima segala sesuatu yang dihadirkan dan juga bisa menarik sesuatu yang lebih positif seperti itu, Pak Ustaz. ya, betul sekali. Jadi saya harapkan teman-teman yang baru bergabung, terima kasih sudah bergabung. Kalau ada waktunya kita setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian timur kita live, kita diskusi tentang hal-hal yang membuat kita jauh lebih baik. Bila Anda ingin mendapatkan materi-materi yang sebelumnya, silahkan masuk ke YouTube, silahkan juga di subscribe itu, bunyikan loncengnya, kasih komen, kasih like, supaya channel itu berkembang. Silahkan Anda belajar di sana hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya, karena sangat berkaitan, teman-teman. Hukum-hukum semesta yang kita bahas selanjutnya, esok-esoknya, sangat berkaitan dengan hukum yang pertama, hukum keterhubungan. Karena Anda terhubung, maka ada koneksi. Karena kenapa ada koneksi? Ya karena kita berasal dari oneness. Sesuatu yang sama, sumber yang sama. Ya kan? Bukankah nafas saya sekarang yang duduk di sini sama dengan nafas yang Anda hirup di tempat Anda masing-masing? Kan sama. Ya, sama. Tidak ada yang berbeda, teman-teman. Makanya kita saudara, satu udara. Secara secara jasmani bahwa kita lahir dari bapak yang berbeda, ibu berbeda, ya itu hanya kenyataan yang nyata saja. Tetapi bapak ibu kita dan bapak saya, ibu saya kan sama juga. Dia juga hadir dari sumber yang sama, yang satu. Menghirup udara yang sama dan satu. Berarti kita hanya satu. Yang membuat kita berbeda karena kita ada tempat, ada ruang, ada fisik. Ya, seperti itu. Kesadaran menyatu penting, Bang Deddy. Silahkan Ya, dilihat di YouTube ya. ya. Jadi untuk mengenai kesadaran kebersamaan itu bisa juga kita untuk menanam sebuah hal-hal yang positif karena kita menyadari bahwa
kita semua ini adalah sesuatu yang satu. Apabila misalnya saya mencubit seseorang, maka sesungguhnya diriku lah yang akan merasakan sakitnya. Seperti Ya, itu tabur tua ini, Pak Ustaz. ya. Dia memperjelas hukum tabur tuai, memperjelas dengan hukum keterhubungan. Ya, kalau Anda baik sama orang, maka Anda akan berpotensi mendapatkan kebaikan dan Anda akan rasakan kebaikan itu. Tapi kalau Anda jahat kepada orang, Anda cubit saja orang, akan ada masa, waktu, tempat, dan orang yang sesuai akan datang yang akan menyubit Anda. Karena kenapa? Anda mengeluarkan energi. Jadi ketika menyubit itu, sesungguhnya kita mengeluarkan sebuah energi ke alam semesta. Ada tabungan yang kita keluarkan, cuma tabungannya negatif, maka dia akan kembali dengan diri kita menjadi tabungan yang hasil dari tabungan negatif kita. Nah, kita mau sebarkan ke alam semesta adalah energi yang baik, teman-teman. Supaya kenapa? Kita akan menunggu waktu, tempat, dan orang yang tepat untuk membawa energi-energi baik yang sudah kita sebarkan. Mungkin seperti itu, Bang Deddy. Kita tidak lama karena sudah Ya, 1,5 jam. Cukup ya, informasikan saja bahwa ya. kita akan live besok lagi jam 9 waktu Indonesia Timur. Yang sudah hadir pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih yang sudah berikan pandangannya, masukannya, dan membuat silaturahmi kita jauh lebih baik. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih Mbak Gita, terima kasih yang Ariza Asma, terima kasih Hasma, Terima Hasma kasih Imogen, semuanya. dan terima kasih yang sudah terlibat dalam forum ini. Sampai ketemu besok. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kaya, salam bahagia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.